Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan tutorial Google Sheet untuk pemula, part 3. Dalam video ini, kita akan membuat ringkasan data dari data pengeluaran yang kita buat di video sebelumnya. Jadi kita akan meringkas pengeluaran berdasarkan kategori, tapi dengan memakai pivot table. Lalu kita juga bisa membuat analisa lebih dalam, mencari pengeluaran maksimum, minimum, rata-rata dalam setiap kategori. Lalu kita juga bisa membuat pengeluaran dikelompokkan berdasarkan waktu. Misalkan seperti ini. Dikelompokkan berdasarkan hari di dalam minggu ya, dalam satu minggu. Jadi, dijumlahkan, misalkan hari Minggu berapa pengeluarannya, Senin berapa, dan seterusnya. Selain itu juga, kita bisa tahu berapa jumlah data pengeluarannya. Maksudnya adalah jumlah entry datanya, misalkan seperti ini untuk sewa 1 data, grocery 2 data entry, seperti itu. Oke. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pertama-tama kita duplikat dulu ini ya. Klik kanan, kemudian duplikat. Nah, saya akan delete dulu ini. Klik di sini, kemudian tekan delete. Klik di sini, tekan delete. Klik di sini, tekan delete. Oke. Nah, bagaimana cara membuat pivot table-nya? Kita bisa di sini Ctrl A ya, klik di sini, kemudian Ctrl A. Itu akan menselect semua data. Kemudian insert pivot table. Kita pilih bisa new sheet, membuat sheet baru di bawah, atau existing sheet. Kita pilih dulu coba existing sheet. Kita pilih di sini, klik di sini, yang kotak-kotak ini, select data range. Kita bisa seret ini dulu, diklik, kemudian diseret, klik di sini. G1. Oke. Kemudian dia akan memasukkan lokasinya, copy of pengeluaran September G1. Itu nama sheet-nya ya, nama lokasi yang akan kita buat pivot table-nya. Kemudian tekan create. Nah, di sini akan diberikan tabel kosong. Tabel kosong ini bisa kita isi. Ada row, ada kolom, baris, dan kolom. Kalau kita ingin mengelompokkan data berdasarkan kategori, di row-nya ini kita bisa isi, bisa diklik di sini, akun pengeluaran. Nah, seperti itu. Selain bisa diklik di sini, kita juga bisa seret. Misalkan kita isi values-nya ini adalah total. Kita seret ke sini. Nah, seperti itu. Di sini adalah penjelasannya. Kita isikan pada row itu akun pengeluaran. Nilainya, values, adalah kolom total. Karena di kolom total inilah ada biaya-biaya yang kita masukkan untuk setiap pengeluaran. Untuk setiap kategori pengeluaran. Selanjutnya, kalau kita ingin membuat persentase dari angka-angka ini, kita masukkan lagi di sini, bisa total. Kita seret lagi total di sini, masukkan di bawahnya. Nah, kita ganti, show as-nya kita ganti. Jadi, percent of grand total. Seperti itu.
kita bisa rename ini dengan diklik di sini. Bisa diklik 2 kali, kemudian pilih yang mana yang mau kita hapus, delete. Atau kita juga bisa klik, kemudian langsung ketikkan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk membuat maksimum, minimum, rata-rata, dan jumlah data, kita kurang lebih menggunakan metode yang sama. Untuk mempermudah, kita akan copy saja pivot table ini. Klik di sini, di bagian paling atas. Di bagian paling atas kiri, Ctrl, copy, klik di tempat kosong, Ctrl, paste, Ctrl V. Maka akan muncul pivot table yang baru. Kita bisa ganti di sini, summarize by-nya dengan metode yang lain. Misalkan metode max untuk mencari nilai maksimum. Di sini kita bisa ganti metodenya min. Kemudian show as-nya kita ganti lagi default. Seperti itu. Ini bisa kita rename jadi max. Ini min. Untuk rata-rata pun sama. Kita tinggal seret total, letakkan di sini, kemudian pilih di sininya average. Summarize by average. Untuk baris bawah ini, dia ini bukan lagi menjumlahkan, karena kita summarize-nya bukan by sum lagi ya. Kalau ini, kita by sum. Jadi dia menjumlahkan semuanya. Seperti ini 100%. Ini 4.430.000. Tapi ini mengambil yang paling maksimal, 1.200.000. Ini mengambil yang paling minimal. Tapi di sini tetap namanya grand total. Nah, karena ini membingungkan, biasanya saya akan menghilangkan dengan cara hilangkan checklist di sini. Diklik tabelnya, kemudian dihilangkan. Oke. Untuk jumlah data ini, kita bisa masukkan di sini total, masukkan di bawah. Nah, kita bisa summarize-nya by count. Seperti itu. Kita rename di sini, bisa count atau bisa data. Count aja ya, count. Nah, kalau kita select semua di sini, kita lihat di sini jumlahnya ada 28 record, 28 data. Kalau kita lihat di sini, ini jumlahnya adalah 28 data. Lihat. Pilih semua, tekan shift, kemudian select, tekan mouse. Maka di sini akan kita lihat count-nya 28. Selanjutnya, kalau ingin mengelompokkan berdasarkan waktu, kita bisa ganti nanti row-nya dengan tanggal. Kita copy dulu. Ctrl C, kemudian tekan di tempat kosong, Ctrl V. Nah, di sini kita bisa ganti row-nya dengan tanggal. Kita tarik tanggal, timpa ke kartu ini. Nanti warnanya jadi hijau, timpa saja. Nah, berubahlah kolom pertama atau baris ini jadi tanggal. Kemudian kita klik kanan di salah satu ini, salah satu tanggal ini, klik kanan. Kita pilih Create Pivot Date Group. Misalkan, kalau misalkan pengeluarannya sudah lintas bulan, kita bisa pakai month atau year month. Tapi karena pengeluarannya ini baru 1 bulan,
kita bisa pakai day of week. Seperti itu. Ini bisa kita rename jadi hari. Begitu. Ini bisa kita tambahkan satu lagi, total. Total, kalau diletakkan di paling atas, maka akan jadi di baris pertama. Kita ganti total. Seperti itu. Ini bisa kita hilangkan. Misalkan kita mau menyamakan seperti contoh. Kita pilih ini, kemudian ini kita bisa hilangkan yang kita tidak mau. Total average, kita tekan X, hilang. Total min, tekan X, hilang. Total max, tekan X ini, hilang. Kemudian kita bisa aktifkan lagi show totalnya. Misalkan kita pilih kolom ini lagi. Kita mau mengurutkan berdasarkan pengeluaran terbesar dari kategori mana. Kita pilih di sini order descending untuk mengurutkan terbalik. Sort by-nya bisa total, bisa persen. Nah, maka dia akan mengurutkan dari yang paling besar. Untuk membuat chart dari ini, kita tekan di sini di akun pengeluaran, kemudian seret sampai ke bawah, kita pilih sampai ke kesehatan, kemudian kita bisa insert chart. Seperti itu. Kita bisa pilih chart yang kita suka. Misalkan ini, pie chart. Kemudian, customize. Mungkin judulnya kita hilangkan, tekan, di sini tekan, delete. Nah, bisa kita perkecil di sini. Seperti itu. Saya biasanya lebih memilih donut. Pada pie chart ini, konfigurasinya kita pilih donut whole, bisa 50% atau 25%. Apa kelebihan memakai pivot table? Dengan pivot table kita bisa melakukan analisa. Misalkan kita menyajikan pivot table ke rekan kita. Nah, dia pengen tahu detail pengeluarannya. Dia tidak perlu untuk mencari ke sini. Karena kita bisa tekan 2 kali di sini untuk melihat data yang dipakai itu, yang dihitung yang mana. Misalkan ini. Yang 6, ini ya, ada 6 entry data di sini untuk transportasi. Kita bisa tekan di salah satu ini, di salah satu nilai ini, kita tekan. Klik 2 kali. Maka akan muncul sheet baru yang menjelaskan di sini data-data apa yang dipakai dalam pivot table tersebut. Nah, ini dari sumber datanya. Seperti itu. Kalau sudah, ini kita bisa delete. Klik kanan, delete. Begitu. Coba lagi, misalkan ini. Hari Rabu, banyak pengeluarannya, 1,4. Kita penasaran, 4 entry ini apa aja? Klik 2 kali di sini. Nah, kemudian muncul data penjelasannya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat.
Jangan lupa di subscribe, kemudian like dan komen untuk terus mendukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.